Potongan terakhir yang kita temukan adalah kepala, jadi 4 potongan. Pas saya cek, kondisi korban memang ada di dalam, mengambang. Selain melakukan tindak pidana yang ada di Kota Depok, dia juga melakukan tindak pidana di Bogor. Di penghujung tahun 2020 ini, dunia kriminal digemparkan dengan 3 kasus besar yang sempat menyita perhatian publik. Ada mutilasi di Kota Bekasi yang korbannya merupakan pria penyuka sesama jenis. Ada seorang guru ngaji di Cibinong, Bogor yang ditemukan tewas di dalam sumur. Serta ada seorang kakak di Sawangan, Depok yang dihabisi oleh adiknya sendiri dan mayatnya dikubur di lantai kamar kontrakan. Cerita berawal dari Kota Bekasi. Potongan tubuh manusia ditemukan di pinggir Kalimalang, Jalan Kiai Haji Nur Ali. Kondisinya tidak lengkap. Hanya tersisa bagian badan dan tangan kanan saja. Korban berjenis kelamin pria, diperkirakan berusia sekitar 20 tahunan. Tak berselang lama, potongan tubuh kembali ditemukan di penampungan sampah sementara Jalan Gunung Gede, Kelurahan Kayuringin, Bekasi Selatan. Jaraknya hanya 1 kilometer dari penemuan pertama. Potongan lengan kiri ini terbungkus plastik dan ditemukan oleh petugas kebersihan. Identitas korban akhirnya diketahui setelah polisi menemukan seluruh potongan tubuh. Namanya Doni Saputra, warga Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Yang pertama adalah kaki. Dua kaki yang dibungkus jadi satu di pinggiran kali ya, pinggiran got itu. Kemudian potongan terakhir yang kita temukan adalah potongan kepala daripada korban. Jadi 4 potongan. Dua hari setelah penemuan mayat korban, polisi meringkus pelaku. Inisialnya AM, usianya 17 tahun. Warga pun terkejut dan benar-benar tidak percaya kalau AM bisa berbuat keji. Apakah mungkin dalam pembunuhan yang sangat sadis itu, anak sekecil itu sampai perbuatan itu luar biasa gitu. Dan tetangga kiri kanan pun yang ada tidak mendengar ada suara-suara apa yang kira-kira mencurigakan. AM merupakan anak jalanan. Sehari-hari ia mengamen dan menjadi manusia silver. Tak ada yang mengira kalau AM memutilasi korban di tempat tinggalnya. Untuk memperkuat berita acara penyidikan, polisi menggelar rekonstruksi di tempat tinggal pelaku, Kampung Pulau Gede, Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Ada 35 adegan dalam rekonstruksi itu. Mulai dari pelaku memutilasi korban, hingga membuangnya secara terpisah. Motif pembunuhan disertai mutilasi ini pun akhirnya terungkap. Setelah dilakukan pemeriksaan, motif utama yang paling dia sampaikan adalah dia merasa sakit hati terhadap si korban. Sakit hati pertama karena dilakukan asusila atau sejak mulai bulan Juli. Juli itu asusila seperti apa? Ini sesama jenis
yang pada saat dia tidur pertama kemudian dilakukan asusila terhadap si pelaku ini. Ini yang pengakuan. Yang kedua, sakit hati juga merasa bahwa tidak sesuai dengan janji katanya. Makanya saya punya niat Pak, mau saya habisi aja, saya suka dimarah-marahi dan saya nggak pernah dibayar lagi katanya. Itu menurut dia. Biasanya 100.000 Mas dibayarnya. Mulai awal-awal masih 100.000, tapi setelah itu sudah mulai turun 15, 20.000, bahkan beberapa kali nggak dibayar. Itulah yang kemudian menurut dia sakit hati tidak sesuai dengan janji katanya. Makanya kami masih mendalami dan akan kita lakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap si pelaku ini. Selain mutilasi di Bekasi, peristiwa tragis juga terjadi di Cibinong, Bogor pada November 2020. Seorang wanita yang berprofesi sebagai guru ngaji ditemukan tewas di lubang sumur belakang rumahnya. Potongan terakhir yang kita temukan adalah kepala, jadi 4 potongan. Pas saya cek, kondisi korban memang ada di dalam, mengambang. Selain melakukan tindak pidana yang ada di Kota Depok, dia juga melakukan tindak pidana di Bogor. Rumah di Kampung Lingkungan 2, Citatah Dalam, Kelurahan Ciriung, RT 5 RW 4, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor ini sempat jadi perhatian warga. Dari dalam sumur rumah ini ditemukan sesosok mayat perempuan yang merupakan korban pembunuhan. Dari dalam sumur ini, tim penyelamat petugas pemadam kebakaran Cibinong berusaha mengevakuasi sesosok mayat. Tidak lama, sesosok mayat terangkat dari dalam sumur. Kondisinya sudah mulai membengkak. Mayat berjenis kelamin wanita ini kemudian dikirim ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Korban adalah Atikotul Mahya atau biasa disapa Bunda Maya. Usianya 28 tahun. Bunda Maya berprofesi sebagai guru ngaji. Jenazah Atikotul Mahya alias Bunda Maya tiba di tempat tinggal orang tuanya di Desa Wonorejo Kulon, Purworejo, Jawa Tengah. Setelah disolatkan, jenazah Bunda Maya pun dimakamkan. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan Kuntaryo sebagai tersangka. Ironisnya, Kuntaryo merupakan tetangga korban dan istrinya bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah korban. Kepada polisi, Kuntaryo mengaku menghabisi nyawa Bunda Maya karena persoalan utang piutang. Pelaku meminjam uang pertama itu sebesar 500.000 untuk menyewa mobil karena pelaku ingin keluar kota. Lalu korban meminjamkan
uang kepada pelaku. Setelah itu pelaku pergilah keluar kota. Pelaku kembali ke Cibinong ini dan kembali lagi kepada korban. Karena sewa mobil masih kurang. Jadi pelaku ini meminjam uang lagi kepada korban sebesar 500.000, sehingga total jumlah uang yang dipinjam oleh pelaku sebesar 1 juta rupiah. 1 minggu setelah peminjaman uang tersebut, korban mulai menanyakan kepada pelaku. Namun jawaban pelaku tidak ada uang dan tidak bisa membayar hutang tersebut. Bunda Maya pergi meninggalkan suami dan 2 anaknya yang masih balita. Sang suami Muhammad Kurniawan benar-benar tidak menyangka kalau Kuntaryo bisa berbuat keji kepada istrinya. Video kebersamaan antara Muhammad Kurniawan dengan Bunda Maya tidak akan terulang lagi. Mereka telah dipisah dengan cara yang tragis. Allah. Doa tak tepuk tangan salatnya. Dan Akmalia Najma Asfia yang masih berusia 4 tahun sudah tidak bisa lagi dibimbing sholat oleh sang bunda. Ada satu peristiwa keji lagi yang terjadi di bulan November tahun ini, di mana seorang kakak dihabisi oleh adiknya dan dikubur di lantai kamar kontrakan. Potongan terakhir yang kita temukan adalah kepala, jadi 4 potongan. Pas saya cek, kondisi korban memang ada di dalam, mengambang. Selain melakukan tindak pidana yang ada di Kota Depok, dia juga melakukan tindak pidana di Bogor. Sesosok mayat pria ditemukan terkubur di lantai sebuah kamar kontrakan di wilayah Sawangan, Depok. Korban adalah Dedi alias Dendi, si penghuni kontrakan. Tak sampai 24 jam dari penemuan mayat Dedi alias Dendi, polisi meringkus Juana alias Juan, adik korban. Dari hasil penyelidikan, Juanlah yang telah menghabisi nyawa Dendi. Alhamdulillah puji Tuhan, kita dapat menangkap saudara Juana. Bawa balik ke Depok, kita interogasi, dan dia mengakui bahwa yang bersangkutan telah membunuh kakak kandungnya sendiri. Yang lebih mengejutkan, ternyata ada korban lain di wilayah Bogor yang dipendam oleh Juan. Melalui prarekonstruksi, melalui pemeriksaan, melalui alat bukti yang ada, bahwa selain melakukan tindak pidana yang ada di Kota Depok, dia juga melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Bogor. Di sana sama, kasusnya pembunuhan walaupun dengan latar belakang perkara yang berbeda. Juana alias Juan dibawa untuk menunjukkan tempat ia mengubur korban lainnya. Korbannya Muhammad Saripudin alias Didin. Saat melakukan aksinya, Juan dibantu temannya Khairuddin alias Khair. Hal ini diperkuat dengan status Juan yang diuploadnya di media sosial pada 22 September 2020 lalu.
Hubungan antara kedua pelaku dan kedua korban ternyata cukup dekat. Juan dan Dendi merupakan kakak beradik. Keduanya berprofesi sebagai penjual bakso. Sedangkan Khoir sudah 5 tahun belakangan ini tinggal di rumah Muhammad Saripudin alias Didin, orang yang telah dihabisinya. Lo udah dikasih kerjaan, dibantu, terus kadang lo kalau lagi susah nggak tahu deh dikasih uang mungkin ya, gitu. Kok lo tega gitu doang? Lalu, apa yang membuat kedua pelaku nekat menghabisi Dendi dan Didin? Inilah pengakuan Juana alias Juan. Nanya sama dia, kata saya kapan mau nikah, kata saya. Soalnya saya juga ditanya kepastian dari keluarga pacar saya, kapan saya mau bisa ngasih kepastian gitu. Terus dia belum bisa ngasih kepastian katanya, sambil ya agak marah gitu. Akhirnya jam 11, kira jam 11 dia udah tidur. Saya langsung berpikir gimana caranya saya untuk bisa menghabisi dia. Tadinya mau pakai batu, tapi gak ada batunya. Akhirnya lihat ada tabung gas, akhirnya pakai tabung gas. Lalu bagaimana dengan peristiwa pembunuhan Didin? Tanggal 25 Agustus, dia pas dia main ke rumah saya, dia ngajakin nyari sinyal ke rumah atas, ke rumah kakak saya yang masih kosong. Gak lama dia bilang gini, "Beb, kangen banget." Terus dia ngomongnya sama teman saya. Terus dia ngomong basa-basi gini-gini. Gak lama dia ngajakin ini, pengen meluk. Dia maksa-maksa lagi, "Ayo dong," ngajakin lagi, ayo dong, sebentaran aja," katanya. Saya keluar lagi. Di situ langsung timbul pemikiran saya buat ngabisin dia. Makanya saya langsung ngajar dia, mukulin dia sama Khoir. Pakai apa? Waktu itu mukulnya pakai knalpot. Dikubur di kebun deket situ. Jadi kita langsung ngambil cangkul sama ngambil senter, terus langsung ngegali. Juana alias Juan, Khoir, Didin, dan Dendi, mereka telah dipisahkan oleh jalan hidup yang tragis. Juan dan Khoir kini hidup di balik jeruji besi penjara. Sedangkan Didin dan Dendi kini hidup di alam kubur.